Dari saya ya, coba kita hitung-hitung aja. Di Kupang itu sudah ada berapa DPD coba? Ya. Teman alumni yang memang itu kita panggil. Terlibatkan aja dalam DPD. Kita libat. DPD kan sekarang kan program kita tuh yang paling inti itu kan rumah Quran. Rumah Quran. Nah, tidak mungkin juga alumni kita tidak bisa ngaji. Kalau sempat mikir dengan mengharapkan uang aja misalnya, itu nggak akan bisa datang ke sana ya. Oh, itu memang awal-awal itu sempat juga mau saya mau pulang, sudah siap-siap akan koper juga itu. Iya. Karena sudah 2 bulan, yang ditunggu-tunggu pun tidak ada. Masih gelap mendungnya. Gelap. Sekolah di Hidayatullah adalah salah satu kesyukuran yang sangat luar biasa, dan kita adalah orang-orang pilihan. Misalnya ada santri ya dikeluarkan dari pondok atau merasa saya mau di luar aja mungkin lebih baik, itu sebenarnya satu kesombongan yang dirasa sederhana itu sebenarnya. Ayo kita cari, katanya saya sudah kenyang, tapi diangkat parangnya, demi umat saya akan rela. Alhamdulillah kami sampai di Kampus Putri itu pagi hari, ya. Kemudian sorenya kami diantar ke Kampus Putra, ya. Saat sampai di Putra itu saya lihat, waduh, rumput kering, ya, gersang lah, rumah jauh sedikit. Langsung saya tanya, Karidan, ini ketemu kampus ini kok? Nah, oh ini kampus besok. Udahlah. Pas besoknya datang, dia antar situ lah pakaian saya semua kan. Yang saya sering ingat itu ya, pada saat makan ya, pas sudah sampai di sana, saat makan, kok saya lihat itu kan, setiap makan kok kenapa lo anak-anak langsung lari ke sumur ya, habis makan, semuanya itu, iya, semuanya lari ke sumur. Saya tanya kenapa itu pada kesana, ternyata minum, ya. Jadi waktu itu kita tuh minumnya langsung di sumur, ya. Minumnya langsung di sumur. Saya juga pikiran kenapa orang nggak ngambil pakai gayu, jerigen atau botol itu loh biar minum gitu. Tapi entah kenapa itu ya, mungkin merasa satu kepuasan tersendiri kalau minumnya langsung di mulut sumur ya, timba ya. Jadi itu memang luar biasa ya. Jadi kita awal-awal ini kan masih jijik nih ya. Saya sebenarnya kurang jijik, cuma airnya itu kalau di kampusnya memang airnya alhamdulillah jernih. Tapi di Kupang itu masalah ya, airnya itu waktu itu memang kapur ya. Hampir kalau kita setiap mahasiswa baru itu airnya agak mulai kapur ya. Jadi kita minum tuh masya Allah, nggak berasa. Tapi kalau ketika kita masak air tuh, mungkin setengah liter air itu mungkin sepersetengahnya juga jadi abu itu ya. Yang lebih ngerinya lagi di dalam airnya itu, semua dibawa segala jenis ada itu. Sikat gigi ada juga, sampai segitiga pengaman juga ada tuh. Ya, ada sabun-sabun terlepas dalam itu, masya Allah. Iya, piring, gelas, segala macam tuh, pakaian, baju. Jadi saya lihat masya Allah. Tapi alhamdulillah saat itu saya juga suka karena katanya di sini banyak bengkuang, uas. Uas ya, itu alhamdulillah saya suka makan uas. Jadi biasa cari-cari juga di sana. Dan mungkin cerita sama yang saya sangat terus ingat itu ya, nggak pernah lupa saya. Dan sering saya cerita ke teman-teman saya. Jadi di sana kan sering kita kalau lapar cari sebuak ya. Apa sebuak itu ya? Lontar. Pohon lontar itu ya, buah lontar. Saat itu siang-siang ya, saya dengan teman yang Bang Yamin, ya, masya Allah beliau tuh senior kita ya. Beliau tuh matanya cuma sebelah ya, sebelah ini nggak bisa melihat. Agak cacat lah sedikit. Agak cacat. Cuma kalau manjat pohon itu yang berduri itu, masya Allah luar biasa ya. Pernah saya bilang, Bang, ayo kita cari. Katanya saya sudah kenyang, tapi diangkat parangnya, demi umat saya akan rela. Saya sama Pak Faisal itu ya. Jadi, ayo Yamin kita pergi Yamin. Saya sudah kenyang. Tapi demi umat ya. Tapi katanya diambil parang panjangnya itu, demi umat saya akan siap berjuang. Wah, langsung kami langsung lega. Pibain nadab itu.
Luar biasa ya beliau, walaupun keterbatasan itu cuma peduli dia ya. luar biasa. Dan pohon yang lontar itu kita baru lihat aja tuh, ngeri itu. Beliau bisa manjat dan bisa nyebrang dari satu pohon ke pohon sebelahnya lewat itu dahannya yang itu juga sangat kayak gergaji itu ya, tajamnya luar biasa. Masalah itu Nyalinya berani. nyali luar biasa itu beliau ya. Betul. Itu tentang sebuah itu ya. Ya, sebuah Antum ingat nggak? Dulu itu mungkin di angkatan-angkatan kita lah. ya. Suka pergi ke Bolok sana tuh bawa sarung pergi tukar dengan jatuh. Ya. Jadi ya. Gimana, ingat nggak? Masih ingat banget ya. Bayi Tinus bayi siapa? Tinus namanya- merah kalau nggak salah ya. Kalau ya kita ingat kalau nggak salah bayi Tinus merah atau siapa gitu kan. Iya. Jadi setiap kalau Ramadan kan kita dapat sarung. Ada yang bagus, ada juga yang sudah dipakai udah lama. Ibaratnya asal jadi lah sarung itu ya. Jadi itu sudah jatah-jatah atau sarung-sarung santri yang memang sudah dibuang-buang, kita cuci ya. Bukan untuk menyelamatkan ini ya. Ya, alhamdulillah buat tukar itu ya. Kadang-kadang kita tukar jagung muda atau jagung tua. Lebih sering itu kacang itu. Ya. Itu walaupun jalannya juga jauh ya. Cukup jauh kok, dan cuma kami tetap semangat itu, entah kenapa itu. Itu kalau saya bilang waktu itu ya, seandainya itu saya ingat panglima kita yang teman itu Mahyudin. Ya, Mahyudin. Abah mati ini memang luar biasa nih. Jadi yang saya ingat betul tuh, seandainya kalau kita jalan gitu kayak gitu ya, jauh masuk ke dalam gitu, kalau kita dibunuh misalnya, nggak akan ketahuan itu ya. Kelihatannya begitu. Itu kita bukan lewat jalan lagi tuh ya. Lihat hutan samping asrama putri, tembus belakang, masuk ke dalam itu karena takut ketahuan kan? Ketahuan. Muter itu hanya untuk mencari makan tambahan ya. Ya, makan tambahan. Karena kita di Kupang dulu kan sebenarnya makan ada aja. Ada. Nasinya tuh banyak banget dulu waktu awal-awal ya. Kita masih santri itu kelas 1 SMA, SMP itu masih masak sendiri itu kan? Iya. Oh ya, memang nasinya banyak, cuma lauknya itu cari sendiri. Saya ingat itu lauknya itu 10 mie, kadang 12 mie untuk 40 orang. Santri kan 40 orang itu. 40 orang. Bayangkan gimana kuahnya itu. Sampai berendam itu ya. Itu yang betul-betul terasa nikmatnya itu, makanan dari situ. Bahkan ada santri itu karena saking laparnya itu ya, biar banyak mie-nya itu, malam tuh dia rendam memang itu. Ya. Dia rendam biar bengkak. Paginya baru makan biar banyak. Wah, itu ada ide orang tuh. Mata. Iya. Betul. Itu pengalaman kita lah. Pengalaman. Ada lagi juga mungkin antum nggak bisa lupakan dari bayangan kita kalau anak-anak santri Kupang kita adalah pengalaman dengan Mbak Isem. Iya. Kenal nggak Mbak Isem? Mbak Isem ini alhamdulillah ya. Walaupun beliau udah tua, wah tapi humorisnya tinggi. Ya? Humoris orangnya. Ya. Dengan pukulan-pukulan tinjunya. Dengan pukul yang jab kiri yang membuat lawan itu jangan kena itu ya. Sipit aja tumbang. Ya. Wah, Mbak Isem itu memang bayi-bayi yang cukup fenomenal ya di Betapel itu. Ya, jadi rekan santri ya. Jadi kalau setiap musim mangga, itu kami sangat langganan itu. Ya, udah langganan itu, mulai banyak bertamu ke sana. Beli 5.000 tapi satu karung. Ya, beli 5.000 satu karung dan 10 orang yang manjat. Itu. Beta pernah ingat itu. Bapak tua lagi pilih Abang Mat ke siapa lagi gue di atas. Itu udah beta pukul kepala nih, beta pukul kepala. Wah, dia bilang, baru dia cerita, wih kalau pagi-pagi nih, mangga dong jatuh besar-besar kayak gini. Kok namanya bal begini mangga ya? Besar-besar. Kelapa ini. Itu bukan mangga, itu apa itu? Luar biasa beliau. Semangat itu. Semangat. Dan sama santri itu beliau, kalau kita ke sana cuci ngambil air tuh, ada nangka masak buat santri aja ya. Beliau. Tapi yang saya heran itu santri itu lebih tahu duluan daripada tuannya. Yang mana mangga yang masak, mangga nangka yang sudah mulai matang itu. Baik, ada sudah matang. Di mana matang? Beta sasana. Beta cek itu. Oh, anda semua saya tekan baru pulang. Ya, jadi kadang-kadang pohon-pohon yang berbuah itu kita lebih tahu daripada tuannya itu kalau udah matang. Tuannya lebih hafal itu. Insyaallah. Dan mungkin satu lagi pengalaman yang juga berkesan itu, saya ingat sore atau siang kayaknya lepas zuhur. Di Val Bahrudin
Mahyudin Idam Soleh, apa lagi, Hasan Aleng diskors berapa bulan. Oh ya, jadi Dan terakhir jangan lupa ya. Muhammad Hamka Saifuddin dikeluarkan. Ingat kan? Iya, itu masalah ya. Gimana? Jadi kita kelas 3 itu ya, kelas 3. Kelas 3. Naik kelas 3. Sebentar lagi mau ujian itu ya. Ya, bentar lagi ujian. Akhirnya kita karena banyak pelanggaran di pondok ya. Kita alhamdulillah saya di DO ya. Di skor ya, dikasih skor. Alhamdulillah di skor ya. Alhamdulillah, kenapa? Karena nggak di DO ya. Jadi masih alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berubah ya. Itu skornya apa, mereka tugas kemana saya nggak tahu karena waktu itu saya langsung keluar memang. Saya skornya itu pulang ke rumah ya 2 minggu waktunya. Kemudian ada surat itu, pernyataan itu harus ditentangin sama orang tua ya. Dan ya di surat pernyataan itu kan sudah ada perjanjian semua. Ketika kita ada 1 kali pelanggaran lagi langsung dikeluarkan segala macam. Ya, jadi saya pulang waktu itu kasih orang tua saya ini. Alhamdulillah orang tua juga ya, alhamdulillah mereka memberikan masukan nasihat lagi ya. Alhamdulillah sampai tamat juga di Hidayatul Kupang itu, alhamdulillah. Dan saya rasa waktu itu tidak ada satupun pelanggaran syariat, nggak ada. Alhamdulillah. Pelanggaran santri biasa ya. Santri biasa rokok normal. Juga nggak pernah. Enggak, kita enggak rokok. Pacaran enggak juga. Enggak juga. Banyak diskor bukan karena itu. Kalau saya itu lebih banyak pelanggarannya main bola bukan waktu. Kalau Abah itu kan ikut bela diri tanpa izin di luar. Sudah izin dulu sebenarnya, tapi nggak dikasih izin ya. Sudah izin sebenarnya ya. Sudah izin tapi nggak dikasih izin. Tapi ikut. Lebih banyak nggak dikasihnya. Nggak dikasihnya. Jadi lebih baik kabur. Jadi lebih baik kabur ya. Dan itu dikeluarkan. Karena memang sudah berapa kali kita diperingatkan juga sebenarnya. Saya juga ikut dulu bela diri di luar. Cuma memang nggak ketahuan. Ya kan? Tapi apakah dekat? Saya dekat. Di belakang betul itu. Di belakang ya. Dengan simpai Romai Roma. Jadi alhamdulillah ya dekat-dekat aja. Dekat-dekat ya. Kalau kita memang berapa kali latihan tuh? Ada 3 bulan mungkin. Ya. Jadi hafal kata 1 kata 2 nya itu. Oh iya. Setelah itu kena peringatan juga. Oh, ketahuan ya? Nggak ketahuan. Cuma saya juga takut ya, waktu itu sudah di DO, sudah di skor. Iya, di skor. Wah, mendingan saya tobat dulu ya. Jadi alhamdulillah saat itu juga Ustaz Ridwan latih kami juga di pondok ya? Di pondok, buka apa namanya? Wusu. Jadi kita juga latihan di pondok itu wusu. Ya kalau pelanggaran dulu memang pelanggaran yang biasa lah ya. Biasa, dan memang saya itu agak jahil juga ya terhadap pengasuh-pengasuh yang baru tuh. Saya agak jahilnya bukan cuma kayak ngetes memang bola. Ya main bola kadang kita sengaja tendang keras atau tendang kaki itu ya karena sebenarnya memang emosi juga ya. Jadi kadang-kadang di situ pelariannya kan kalau dalam bola itu kan masih biasa. Jadi walaupun nggak ada wasit kan. Nggak ada wasit. Biasa. Tak ada bola, orangnya pun kena sasaran. Itulah. Betul. Jadi waktu itu kita dikeluarkan. Antum kembali ya. Saya kembali ya setelah 2 minggu. Rahmatullah kembali. Hasan Aleng kembali kayaknya sih ingat. Ya. Dia kembali kan? Tamat semua. Cuma saya lupa itu waktu itu yang kena skor itu siapa aja ya. Yang saya ingat itu saya sendiri sama Abah. Ada beberapa orang. Ya, yang lain mungkin peringatan atau gimana ya? Ya saya lupa itu. Karena saya ingat berarti ya. Ya, saya ingat itu Abah sama saya. Ya. Yang di antum di skor, saya dikeluarin. Iya. Kalau Rahmatullah itu karena waktu itu saya ingat nggak pulang kampung dia kalau nggak salah. Dia kan di skornya nggak pulang kampung ya? Iya kayaknya. Beliau itu peringatan aja mungkin waktu itu ya. Nah, jadi karena yang dulu kan sering juara 1 juara 2 itu kan kita aja tuh. Abah Hasan juara 1, kadang Rahmatullah, saya kadang juara 2, Abah kadang juara 2, kadang juara 3 kan. Betul ketukar aja itu dulu. Jadi kita semua betul kita semua ada kena skor, ada yang di DO. Waktu itu juara 1-nya langsung Abah Fian. Abah Fian juara 1 itu. Ambil alih. Abah Cer itu yang juara 1. Iya. Ya.
Betul, Masya Allah. Memang waktu itu kita nggak ada bayangan sama sekali ya. Begitu udah dibaca dikeluarin tuh betul-betul kaget. Iya, betul. Siang-siang ngantuk-ngantuk kadang kan, tiba-tiba ada baca surat keputusan itu kan, wah luar biasa itu. Cukup kaget itu. Ya, sebenarnya cukup kaget juga. Saya juga waktu itu sebenarnya mau, karena sudah pernah kan kita mau pindah ke Makassar waktu itu kan. Karena saya juga khawatir juga kalau dalam 1 tahun ini kalau sempat nggak tuntas saya, wah bahaya ini. Takutnya kata Abah Juve di ujung baru semenit terakhir baru yang jauh. Yang jauh. Jadi alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah bisa lulus juga di Kupang itu ya. Kenangan saya sama antum mungkin paling banyak lah, karena ingat siang-siang jogging, colok pisang dari cooker, Iya. rebus, main bola. Itu kan waktu itu kita masih main bola, masih begitu. Tapi tiap siang-siang tuh ambil bola di kamar CB, bawa ke lapangan tuh tiap hari itu. Hampir Ingat ya? Ingat. Hampir Dan itu tiap hari. dan luar biasa. Awal mau kita mau keluar itu makin banyak kenangan itu ya. Iya, betul. Ya. Karena waktu itu kan kita juga sering latihan mau ikut pertandingan dulu juga kan. Pertandingan silat kan. Pos sepeda. Pos sepeda ya. Sepeda persiapannya di situ. Persiapan. Jadi ternyata dikeluarkan. Ternyata gagal. Gagal, enggak diizinkan. Masuk. Ya, silatnya enggak diizinkan. Jadi Abah waktu itu ikut kegiatan. Jadi saya beta kayaknya sudah ikut apa kayaknya. Beta ikut lari Kalau enggak salah. Ya, lomba lari saya. Jadi lomba itu silat itu ada. Cuman mungkin dari usaha kita berpikir kalau karena kita di pondok enggak ada latihan silat, jadi ditiadakan. Ya, Padahal kan Ustaz harus tanya dulu kan. Ini ada enggak yang bakat-bakat ya, bunga-bunga rampe. Bunga-bunga apa namanya? Itu sayur apa namanya itu yang kita biasa bakar, pepaya. Ya. Pepaya bakar. Itu ada semua itu jurusnya itu. Memang luar biasa juga ya, lauk-lauk kita tuh memang kita dapat lauk itu yang dibilang ya, kalau orang, saya pun merasa aneh waktu itu ya. Iya. Apalagi diceritakan ke orang lain memang merasa aneh sekali itu. Makanan kita waktu itu ya, pepaya dibakar, apa aja entahlah. Dan waktu itu antum safari di mana aja kira-kira waktu itu? Mungkin pengalaman safari lah yang paling diingat. Pengalaman safari itu memang wah itu sangat luar biasa dan sangat lucu sebenarnya sebagian ya. Karena awal saya safari itu kan kita waktu itu kelas 2 SMP kayaknya, Bah. Di Soe. Ya. Jadi waktu itu kebetulan satu kampung kami itu kelihatannya nggak ada yang bisa, beberapa orang aja yang bisa bahasa Indonesia. Jadi setiap kali kalau kita ceramah ada translate-nya, harus translate ya sampai imam. Betul. Ya. Antum tulis di mana waktu dapat tuniun? Nah, di atasnya daerah apa? Belum. Tuniun. Yang dulu Tulun? Enggak. Ali kat sini. Daerah apa itu ya? Daerahnya ya sebelum dekat Ali sana itu ya. Ya. Sempat juga kami jalan ke Ali itu, daerah Ali itu ya. Pernah. Tahu. Jadi situ. Jadi waktu itu yang teman kita ceritakan tadi itu yang Bang Yamin itu yang sama dia ya? Sama dia. Jadi dia itu waktu itu kan nenek itu nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi kami ngerti itu kalau kelapa itu apa ya? Bahasa timurnya kelapa tuh apa ya? Vokasi kacang ya. Pokoknya kelapa tuh. Nek minta itu. Ambil aja. Kami itu ditendang tuh nenek itu entah ngomong kayak mana ya. Dia suruh yang tua apa muda, Yamin itu satu tandan itu habis sama dia. Turun tuh nenek marah-marah cuma. Marah ya? Nenek marah-marah. Nenek marah-marah itu sama Yamin cuek aja dia. Mama tua ngomong apa kau tahu ngerti juga. Tunjuk-tunjuk aja, entah dia bilang yang tua aja atau yang kering aja. Nih, gue Yamin kestur semua sah. Biar kamu tua pilih. Ternyata kamu tua ya. Ini itu luar biasa tuh. Karena di Soe itu kan ya daerah-daerah tertentu kan memang masih banyak malap itu. Gitu ya. Betul. Itu yang alhamdulillah lah betul waktu itu yang saya ingat betul kita berangkat dari pondok itu kan bawa beras. Ya, bawa beras berapa ton itu kan ada bawa itu. Masya Allah luar biasa. Jadi saya satu poin yang saya paling suka itu adalah ketika kita masih sekolah misalnya masih kelas 8, 9
itu sudah ditugaskan ke daerah-daerah untuk latih mental, berjumpa dengan masyarakat. Itu mungkin sekarang masih ada ya? Sekarang saya kurang tahu kalau di Hidayatul Kupang, tapi itu yang mulai saat ini saya sebagai sudah menjadi pengasuh, itu santri saya di Mentawai, saya sudah mulai melakukan itu, dan bukan hanya di Ramadan saja, tapi setiap hari Jumat itu rata-rata santri kita memang yang sudah bisa kita kirimkan, karena di Mentawai juga daerah-daerah tertentu yang bukan jauh ya, masih dekat juga dari kantor bupati itu. Memang kadang nggak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Karena memang nggak ada ustadznya. Jadi itu anak-anak kita kadang harus kirimkan ke sana. Jadi luar biasa juga. Artinya kita masih membutuhkan dai-dai, membutuhkan tenaga. Iya, masih banyak yang kita butuhkan juga ya, khususnya internal kita, apalagi untuk umat semua ini. Jadi teman-teman yang mungkin di Kupang, di mana-mana yang mungkin merasa mungkin di sini, maksudnya bukan di pondok ya, mungkin yang di luar ya, kok nggak ada tempat bagi kami misalnya kan, ternyata coba bisa hubungi kita nih ya, terlalu banyak tempat yang bisa kita datangi sebenarnya, enggak hanya di Kupang aja sebenarnya ya. Insya Allah sebenarnya kalau dari saya ya, coba kita hitung-hitung aja, di Kupang itu sudah ada berapa DPD coba ya. Kalau itu aja kita hitung aja berapa kabupaten, baru ada yang sudah berapa, itu kan masih banyak kosong-kosong. Kalau dari saya ya, usulan saya, teman-teman alumni yang memang itu kita panggil, aja dalam DPD. Kita libat DPD kan. Sekarang kan program kita tuh yang paling inti itu kan rumah Quran. Nah, enggak mungkin juga alumni kita enggak bisa ngaji. Mustahil itu, ya kan? Nah, itu kalau saya memang alumni kita kumpulkan, sama itu juga saya mau lakukan di Mentawai ya, sehingga perkembangan DPD kita cepat itu kalau begitu metodenya. Nggak usah ditugaskan macam-macam, suruh ngaji aja. Nah, insya Allah ngaji aja itu sudah luar biasa, sehingga dari anak-anak ngaji di kampung sudah mulai bisa sekolah, bisa masukkan sekolah ke kita kan. Jadi mereka jadi terus berlanjut pembinaan kader kita juga terus berjalan. Kalau di Kupang memang luar biasa ya, banyak kita di grup-grup kita juga, abang-abang senior kita masih terlalu banyak yang saat ini belum menemukan jodohnya. Menemukan jodoh gitu. Belum. Iya. Ternyata kita merasakan di tempat kita tuh, masya Allah. Jangankan di sini lah, maksudnya di DPD saja lah itu ya. Itu aja diperkuat ya. Memang kendalanya ya di situ. Salah satu saya lihat perhatiannya mungkin masih belum terlalu maksimal lah. Perhatian dari kayak mungkin pemerintah atau apa. Jadi mereka kan datang ke situ. Cuman kalau saya sih, kita terlibat dulu lah ya, soal rezeki itu kan nanti Allah yang atur lah kan. Kayak membangun keyakinan itu kan hal yang bukan gampang ya. Iya betul. Kita dulu datang ke Padang pun pasti nggak, kalau sempat mikir dengan mengharapkan uang aja misalnya, itu nggak akan bisa datang ke sana ya. Iya begitu Bang. Kalau saya kan dulu di Mentawai itu memang awal-awal itu sempat juga mau saya mau pulang, sudah siap-siap akan koper juga itu. Iya. Karena sudah 2 bulan, yang ditunggu-tunggu pun nggak ada. Masih gelap mendung nih. Gelap kelihatan hilalnya udah nampak. Udah 3 bulan waktu itu kalau salah. Ya, loh ini kayak mana ini? Ya, jadi alhamdulillah terus berjalan waktu dan sistem mulai ketika itu ada pembaruan. Alhamdulillah saat ini sudah cukup lah. Cukup ya, membantu bisa membantu kita. Mungkin yang terakhirnya Bah, kita kan punya antum lah sama saya kan, kita sama-sama nyantri, pernah menikmati suasana di pesantren seperti apa, paham tadi istilahnya antum tadi kan apa, asam garamnya bisa sudah pernah merasakan lah. Tips dari antum nih, mungkin yang bagi mereka yang mungkin nyantri tapi mungkin masih guncang atau takut dengan masuk pesantren, kira-kira dari Abah, tips dari Abah sendiri gimana supaya santri itu nggak guncang? Kalau yang pertama, saya senantiasa sampaikan, itu juga saya sampaikan ke santri-santri saya. Yang pertama itu kan, kita bayangkan saja itu ya, alhamdulillah sebagian besar sekolah di Hidayatullah itu kan memberikan beasiswa full, sebagian besar ya, walaupun ada yang berbayar.
Sehingga saya memberikan mereka satu gambaran ya. Saya sering sampaikan, coba adik-adik kalau ke Monas, ke Jakarta itu anak-anak terlantar itu ya. Anak-anak itu masih harusnya usia mereka menempuh pendidikan, tetapi sangat sayang ya. Seharusnya usia mereka mengenyam pendidikan, tapi keadaan yang nggak mendukung. Keadaan tidak mendukung. Saya rasa keinginan itu ada, Cuma karena kadang jangankan sekolah, tempat tinggal mereka aja kadang di bawah kolong jembatan. Ya. Maka apa? Dari situ kita sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya sekolah di Hidayatullah adalah salah satu kesyukuran yang sangat luar biasa, dan kita adalah orang-orang pilihan. Ya. Orang-orang pilihan. Dari ribuan orang di satu kampung itu, kenapa Allah yang pilih kita? Kan itu pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Ya. Jadi alhamdulillah kalau bagi saya di Hidayatullah ini, di pondok umumnya ya, alhamdulillah itu adalah tempat yang sangat bagus untuk kita mengenyam pendidikan. Apalagi di zamannya kita sudah sama-sama tahu ya, sangat luar biasa. Di pondok kalau ada misalnya ada santri ya dikeluarkan dari pondok atau merasa saya mau di luar aja mungkin lebih baik, itu sebenarnya satu kesombongan yang dirasa sederhana itu sebenarnya. Padahal di kampus Bang, yang sudah dikondisikan sedemikian rupa ini aja masih terlena. Apalagi memang kadang-kadang orang tua kita di rumah yang luar biasa kan perhatian kurang. Lebih rata-rata orang tua kita kerja. Itu aja. Kalau di kampus ini kan masih 24 jam terkontrol. Kalau di orang tua kita paling tidak jam, orang tua kita PNS atau kerja di mana jam 8 pergi. Jadi waktu untuk kita tuh sangat sedikit. Makanya kalau saya memang kesadaran itu ya. Untuk anak-anak kita yang agar mereka betah, yang pertama kita merasa bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan kedua adalah kalau kufur nikmat, kalau kita di pondok yang sudah disediakan ini kita tidak menjadi bisa lulus dengan baik, itu bagi saya satu kufur nikmat itu. Fasilitas sudah disediakan. Alhamdulillah fasilitas itu paling tidak sudah kita sediakan yang ya menurut kita kadang masih kurang, cuma saya kira itu sudah cukup lah sebenarnya ya. Cukup. Bentuk kekufuran nikmat ya. Satu kekufuran nikmat yang sangat luar biasa ketika sudah seperti ini, apalagi sampai alumni kita ya, baru kita tidak pernah memperhatikan atau memberikan dukungan ya ke pondok kita. Itu lagi mungkin itu yang kita harus sama-sama ya punya kesadaran. Kalaupun kita kemarin ceramahnya Ustadz Abdul Aziz kan, nggak apa-apa kita kerja di luar ya. Memang ini Hidayatullah ini sudah besar ya, kerja di luar ya. Yang penting kita terlibat perjuangan ini. Itu kita sudah kader. Itu luar biasa ya bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Ada lagi mungkin apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, kalau pesan buat teman-teman kita ya, alhamdulillah mari sama-sama kita terus menerus untuk memperjuangkan ini. Memang harus berjuang terus kita. Ya, berjuang terus. Karena kata Bung Karno adalah hidup ada perjuangan. Hidup tanpa cinta. Itu lain lagi. Bung Oma itu, Haji Oma. Ya. Jadi gimana? Harus terus berjuang. Terus berjuang ya. Bagaimana ya kita yang sudah pernah nyantri ya. Bagaimana kita terus mensupport lah minimal ya, agar teman-teman kita, guru-guru kita juga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Support terus untuk Islam yang lebih maju. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kondisi sekarang kita ini nggak bisa jalan sendiri. Kita sama-sama, kalau nggak bisa beriringan, minimal ada yang dorong dari belakang lah. Seperti itu ya. Kalau mau sama-sama kita bergandengan tangan, sama-sama sampai ke tujuan. Kalau nggak mau atau masih berat ya, bantu kita dari belakang nih. Kalau nggak bisa didorong, ditendang aja dari belakang. Biar laju sih ke jalan itu ya. Oke Pak ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama ini. Kita semoga sehat selalu. Lain waktu kita jumpa lagi dan kita akan ngobrol lagi. Alhamdulillah. Dan ini kita bertemu ini di momen Silatnas apa ya? Insya Allah di 2028 di tempat ini kita podcast lagi. Insya Allah. Semoga Allah memberi panjang umur buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Amin.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.